Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari data political connection atau koneksi politik. Ini banyak di request sama teman-teman. Eh, Coba jelaskan gimana cara mencari data political connection. Nah, political connection ini merupakan hubungan perusahaan dengan pemerintahan, baik itu dari yudikatif, eksekutif, maupun apa lagi? Ada 3 lembaga, lupa lupa saya. Dan juga mungkin ke partai politik mungkin, atau ke TNI, Polri, itu juga merupakan bagian dari kenegaraan, dan juga atau juga BUMN. Ada juga seperti itu. Dan ini kriteria ini saya rangkum dari beberapa artikel atau dari beberapa sumber rujukan. Nah, ini tergantung dari mahasiswa mana artikel-artikel, bukan artikel sih, mana kriteria-kriteria yang dipakai dari rujukan yang dia ambil. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini kriteria dari political connection itu, ini paling banyak dipakai orang. Pertama, dewan ini maksudnya adalah dewan komisaris atau direksi ataupun pendiri perusahaan itu menjabat sebagai anggota pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ya mungkin dia sebagai presiden nggak mungkin ya, atau sebagai menteri pernah ini pernah atau sedang menjabat gitu, atau pernah berpengalaman atau yang sedang menjabat sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif gitu. Contoh misalnya ada anggota DPR sekaligus dia juga pemegang saham, bukan pemegang saham sih, direksi di beberapa perusahaan juga ada gitu kan. Atau MPR atau menteri gitu, seperti contohnya siapa ya? Nadiem Makarim, dia juga sebagai pendiri dari Gojek mungkin, tapi Gojek belum itu ya. Saya nggak tahu ya Gojek apa udah go public atau belum. Atau mungkin ya yang lain lah, saya nggak jelaskan yang lain lagi. Nah, kemudian ada yang berasosiasi dengan partai politik tertentu gitu, atau dia sebagai pendiri partai politik. Contoh Bapak Haritanu Subagio, dia itu pembina atau pendiri dari pernah juga sebagai ketua dari Partai Perindo, atau memiliki pengalaman di BUMN. Ini kadang ada, kadang tidak dalam kriterianya. Kemudian juga ada purnawirawan TNI ataupun Polri, atau juga ada sebagai kepala daerah. Mungkin ada kepala daerah yang punya saham di beberapa perusahaan gitu. Nah, ini coba kita cari. Yang penting kriteria ini harus tahu ya. Kriteria ini harus tahu kriteria-kriteria ini. Nah, sekarang kita coba cek di beberapa perusahaan. Ini ada beberapa perusahaan yang saya contohkan. Contohnya ada perusahaan DLTA, yaitu ini ada perusahaan Delta Jakarta. Namanya dulu Delta Jakarta. Dan ini dia perusahaan bir. Dan ini kalau nggak salah ini perusahaannya ada beberapa saham yang dimiliki oleh pemerintah DKI waktu itu. Kita bisa cek, kita bisa cek di sini di Ctrl F saja. Kita harus cari di profil dewan komisaris atau dewan direksinya. Kita lihat di tinggal Ctrl F, ketik profil dewan apa gitu. Profil ini bentuk Ctrl F nya nanti kotaknya terserah dari software yang dipakai ya. Kita enter, kita cari profil-profilnya. Ini mungkin kita coba cari. Nah, ini kelemahan dari itu, kalau mau connection politik ini kita harus baca ini. Harus baca. Nah, ini kita harus baca cerita-cerita orang gitu. Pengalaman-pengalaman orang harus kita baca di sini. Maka ini mungkin agak sedikit lama. Nah, tapi ya seperti itulah. Ini kita contohkan di DLTA. Ini namanya Bapak siapa ini? Roy Tumpal Pakpahan.
Ini komisaris utamanya, apakah dia anggota dewan, menteri, purnawirawan, pendiri partai, atau bekerja di pemerintahan? Sepertinya tidak ya, sepertinya tidak. Saya tidak melihat adanya dia bekerja di sini. Kemudian ini 2 ya. Nah, ini mungkin saya agak banyak diam ya, karena harus baca ini dulu gitu. Nggak ada sepertinya. Ini Mahkamah Agung Filipina. Ketua di Mahkamah Agung Filipina. Kok bisa ya? Dia orang mana sih? Oh, mungkin orang Filipina kali ini. Bukan orang Indonesia kayaknya. Saya nggak tahu juga ya. Mahkamah Agung Filipina ini sayangnya bukan di Indonesia. Ini saya mau contohkan. Jadi jangan mentang-mentang ini ada Mahkamah Agung, bukan berarti dia masuk ke kategori political connection di Indonesia. Karena kita penelitian di Indonesia, berarti dia ada Mahkamah Agung Filipina. Berarti bukan di Indonesia. Maka ini nggak masuk terhadap political connection untuk penelitian di Indonesia. Tapi kalau untuk penelitian di Filipina, ya dia masuk. Gitu. Nah, sekarang kita cek yang lain. Karena ini saya rasa masih belum. Gitu. Udah kita lanjutkan ke yang lain. Nah, ini enggak juga dah kayaknya. Sebelum menemukan, ini juga tidak menemukan. Kayaknya masih belum nih, karena enggak kelihatan. Nah, ini warga negara Filipina. Udah jelas ya, nggak usah kita cek karena dia mungkin akan berkarir di Filipina kalau di pemerintahannya, mungkin di Indonesia. Yang mana tadi yang warga negara Filipina? Yang ini ya, Webster. Ya, ini bukan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke anggota komite audit mungkin. Ada nggak ya? Nih, Kepala Penasihat Investasi dan Pemantauan Daerah di Dewan Pengaturan Badan Umum Milik Daerah. Nih, jabatan terakhirnya di situ. Berarti ini dia punya afiliasi dengan BUMD. Mungkin ini BUMD. Saya nggak tahu ya. Ini kita harus cek dulu nih. Sebentar, kita harus cek dulu pemantauan pengaturan ini apa? Pemantauan apakah ini sebuah perusahaan? Tapi rasanya enggak ya. Apakah ini sebuah perusahaan atau ini memang sejenis sebuah instansi tertentu yang menaungi BUMD gitu. Kita nggak tahu. Coba dicek dulu. Aduh, jaringannya agak lelet ya. No internet connection. Sebentar. Ada mama jaringan sedang bermasalah. Tapi ini, kalau seandainya ini hanya sebuah tapi tetap ya, kalau ini di BUMD letaknya atau di pemerintahan letaknya, tetap saja masuk dalam koneksi politik. Karena BUMN atau BUMD juga masuk dalam kriteria. Andaikan masukkan kriteria ini, memiliki pengalaman di BUMN atau BUMD gitu. Kalau iya, berarti ini angka 1 nih di perusahaannya. Kalau tidak, berarti masih angka 0 gitu.
Ini nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Udah. Ada cukup belum? Masih ada lagi? Nah, wis. Nah, berarti ini angka 1 apabila ada di BUMD. Dia pengelola di BUMD karena berarti dia dianggap sebagai berafiliasi dengan pemerintahan daerah. Maka ini karena wajar ya, karena sebagian besar bukan sebagian besar ya, sebagian ada beberapa saham sahamnya ini dimiliki oleh pemerintah DKI kalau nggak salah di Delta ini. Coba kita ketik ya. Nih, bertindak atas nama gubernur ini dia memiliki lembar saham. Dia punya lembar saham kan, pemerintah DKI ini punya lembar saham di sini gitu. Kan. Ya, jadi nggak mustahil juga terafiliasi dengan BUMD. Kemudian Toba. Toba ini kita coba ketik lagi profil dewan. Nah, profil dewan. Nah, sekarang kita cek, kita baca-baca lagi penjabat. Dia ini komisaris utama dan sekretaris di Badan milik negara, sekretaris kementerian, Badan usaha milik negara. Ini Kementerian BUMN. Ya mungkin sebelum itu ya, Pak Erick Thohir ya. Nah, ini kita bicara politik loh di sini, karena kita berafiliasi dengan politik gitu. Dan ini Deputi Menteri Negara, Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN bidang pengawasan pengendalian, Kantor Menteri Negara BUMN. Berarti ini sudah sah nih angka 1 kan berafiliasi dengan pemerintahan. Berarti ini angka 1 kan, berarti dia ada political connection-nya. Dah, ini cukup di sini. Lanjutkan lagi ke yang lain. Kita coba di TBIGD. TBIG maksudnya. Mohon maaf. Nah, ini profil Dewan Komisarisnya. Bahasa Indonesia di sini ya. Bentar dulu. Oh ya, lanjut. Takut lupa. Oke, ini beliau. Ini didikan. Oke. TBIG. Stop dulu. Beliau. Ada nggak ya? Sebelum menemukan ini dosen ya, dia dosen di Universitas Indonesia, tapi ini nggak masuk ya, mau dia dosen terserah aja lah, karena bukan bagian kriteria kita gitu. Sepertinya belum ketemu, nggak ketemu. Oke, kita lanjutkan. Oke, siapa? Perencanaan strategi pemasaran. Oh, ini definisi ya. Masih belum. Arthur Anderson. Ini enggak juga ya. Nah, ini kita baca-baca seperti ini. Ini yang bikin lama dari connection politik ini. Nilai mohon maaf ya, saya akan ada banyak diam nanti. Nah, ini
secara kasat mata ini hubungan baik dengan pemerintah, tapi baca dulu hubungan baiknya terkait apa gitu. Ya, kita lihat. Beliau berawal karirnya di PT Astra Grafia, anak perusahaan. Beliau menjabat sebagai marketing manager di mana beliau bertanggung jawab untuk pemasaran peralatan digital. Ini anak perusahaan dari US West atau Media One, pemegang izin pemerintah untuk membangun telekomunikasi di Jawa Barat. Tanggung jawab beliau termasuk mengevaluasi nilai tambah layanan bagi pelanggan, mengembangkan usaha baru yang dilengkapi dengan layanan produk area West, dan mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah dan operator telekomunikasi. Ini hanya membahas tentang bagaimana Bapak Budianto Purwahjo ini memiliki hubungan baik dengan pemerintah, tapi dia tidak terafiliasi dengan pemerintahan. Di sini nggak dijelaskan apakah dia berafiliasi atau menjabat di salah satu instansi pemerintahan, ini nggak. Dia hanya memiliki perusahaan yang bisa menjembatani hubungan baik dengan pemerintah. Hanya itu saja. Ini tidak termasuk. Ini menurut saya ya, ini nggak termasuk. Atau dasar. Ya, kita cari yang lain. Ada nggak ya? Oke, sekarang nggak kelihatan, berarti ini enggak ya. Enggak sama sekali ya. Kemudian MNC Group. MNC, kita lihat di profil dewannya. Profil dewan. Ini dia udah cukup nih. Haritanu Subadyo. Siapa yang nggak tahu dia? Haritanu Subadyo. Dia ini adalah atau ketua atau pembina dari Partai Perindo. Mohon maaf, itunya nggak itu. WiFi saya sedang bermasalah, jadi nggak bisa cek di Google gitu. Silahkan dicek aja di Google. Dan ini kalau udah terafiliasi ini dengan partai politik, walaupun nggak disebutkan di sini terafiliasi, tapi kita tahu, gitu, maka itu kita kasih langsung aja angka 1. Gitu. Berarti dia adalah memiliki political connection. Nah, kurang lebih seperti itu cara mencarinya. Kita mau lihat itu dari profil dewannya, atau dari siapapun, ataupun dari pendiri perusahaan. Ada nggak pendiri perusahaannya siapa gitu, atau afiliasi atau enggak. Nah, sekian cara mencari political connection di laporan keuangan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan melalui Instagram yang saya tulis di deskripsi. Karena untuk menjawab komentar mungkin agak lama gitu. Jadi sebaiknya melalui Instagram saja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.